Bab 203. Ketua yang aneks. Tamparan ini langsung membuat semua orang kaget. Liana Yu duduk di lantai dengan bingung. Ketua menamparnya. "Ketua, dia memukuli putriku," kata Liana Yu dengan sangat sedih. Lapor ketua, Liana Yu bersekongkol dengan orang luar untuk membunuh Eric Qin. Nelly An berdiri dan berkata, "Omong kosong." Liana Yu langsung marah. "Kenapa tidak berani mengakui perbuatanmu?" cibir Nelly An. Saat ini, ketua tiba-tiba mengangkat tangannya dan semua orang langsung diam. Ketua melirik Liana Yu dengan dingin, lalu dia berkata dengan datar, "Mulai hari ini Liana Yu akan diturunkan menjadi ahli obat biasa dan posisinya akan digantikan oleh Eric Qin." Mendengar hal ini, semua orang langsung heboh. Ada apa dengan ketua? Dia bahkan belum pernah bertemu dengan Eric Qin, tapi langsung mengangkatnya menjadi penatua. Bahkan Eric Qin juga kaget. Apakah dia kenal dengan ketua ini? Tidak mungkin, dia belum pernah bertemu dengannya. "Eric Qin, kenapa kamu masih diam saja? Cepat berterima kasih," kata penatua agung. "Tidak perlu." Ketua melirik Eric Qin lalu dia melangkahkan sepatu hak tingginya dan berjalan memasuki aula kediaman Dewa Pengobatan. Liana Yu duduk di lantai dengan bingung, dia tidak menyangka masalah ini akan menjadi seperti ini. Ada apa dengan ketua hari ini? Apakah Eric Qin dan ketua memiliki hubungan? Apakah mereka saudara? Hari ini penatua Yu sangat sial. Orang-orang di sekitar mulai membahas hal ini, tapi tidak ada yang berani menentang ketua. "Eric Qin, selamat." Penatua agung berjalan menghampirinya untuk memberi selamat. Kelihatannya ketua sangat menyukaimu. Eric Qin tersenyum getir sambil berkata, "Menyukaiku? Dia bahkan belum pernah melihatku, dan dia juga tidak memahamiku. Kenapa dia bisa menyukaiku? Apakah karena aku tampan?" Raut wajah penatua agung menjadi gelap dan dia langsung berkata, "Masih muda Eric sudah tebal muka, aku sangat salut." Eric Qin berdeham 2 kali, lalu bergegas mengubah topik pembicaraan. "Apa yang perlu aku lakukan sebagai penatua? Aku tidak perlu tinggal di sini kan? Kalau harus tetap di sini, aku tidak mau." Yang benar saja, kantor keamanan Provinsi Binzu sudah berkali-kali mengundang Eric Qin tapi ditolak olehnya, apalagi kediaman Dewa Pengobatan. "Eric Qin, masuk." Saat ini, suara yang sangat lembut dan berwibawa terdengar dari aula. "Ketua memanggilmu, cepat pergi," kata penatua agung sambil tersenyum. Eric Qin mengangguk, dia memasuki aula kediaman Dewa Pengobatan lalu berdiri di hadapan ketua. Wajah ketua tidak berekspresi, seperti gunung es. Dia memegang secangkir teh panas di tangannya, sorot matanya yang dingin membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. "Master Kungfu, tapi bukan Master Kungfu biasa." Eric Qin melirik ketua sambil berpikir di dalam hati. "Yang lain keluar dulu." Ketua kembali berbicara. "Baik." Semua orang membungkuk, lalu keluar dari aula. Di ruangan yang sebesar itu, hanya tersisa Eric Qin dan ketua. "Kamu pasti merasa sangat aneh." Setelah diam cukup lama, ketua memecah keheningan. Eric Qin mengangguk dan berkata, "Iya." Ketua meletakkan teh panas di tangannya lalu berkata, "Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, aku hanya melihat potensimu." Potensi. Jelas sekali dia sedang berbohong, di dunia ini tidak kekurangan jenius. Katakan saja di kantor keamanan kota B, ada banyak orang yang lebih hebat dari Eric Qin. Mengenai pemurnian, Eric Qin hanya tahu beberapa metode, tidak bisa dibandingkan dengan kediaman Dewa Pengobatan. Tetapi karena ketua tidak mengatakan apa alasannya, Eric Qin juga tidak akan banyak bertanya. "Apa yang harus aku lakukan?" Eric Qin bertanya sambil mengangkat kepalanya. Ketua menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saat aku membutuhkanmu, aku akan mencarimu. Gajimu sama dengan penatua lainnya, 200 juta sebulan. Selain itu kamu akan mendapatkan 3 bahan obat yang berumur ratusan tahun." Eric Qin berpikir sejenak lalu berkata, "Bukankah katanya sebulan sekali bisa memilihnya sendiri? Itu ahli obat biasa." Ketua sedikit mengernyitkan dahinya, "Penatua tidak perlu memilih." Aku ingin memilihnya sendiri, boleh tidak?" tanya Eric Qin. Ketua mengangkat alisnya,
wajah dingin ketua terlihat bingung. Buat apa? Tanya ketua. Eric Kin tersenyum getir, aku ingin bahan obat yang berumur lebih dari 1000 tahun. Tidak perlu 3 buah, setiap bulan 1 saja sudah cukup. Raut wajah ketua sedikit berubah, lalu dia mendengus dan berkata, tak pernah puas bukanlah hal yang baik. Kamu pikir bahan obat yang berumur lebih dari 1000 tahun adalah kubis di jalanan? Eric Kin juga sepertinya merasa dirinya sedikit lancang, jadi dia mengayunkan tangannya dan berkata, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Ketua mendengus, setelah menyesap tehnya tiba-tiba dia berkata, aku bisa memberimu kesempatan untuk memilih setiap setengah tahun sekali. Mengenai apa yang bisa kamu pilih, itu tergantung dirimu. Eric Kin merasa kaget, lalu dia berkata dengan gembira, terima kasih, ketua. Ketua melambaikan tangannya lalu berkata, aku lelah, kamu sudah bisa keluar. Eric Kin mengangguk lalu bergegas keluar. Tak bisa dipungkiri aura ketua ini lumayan menakutkan, bahkan saat Eric Kin berdiri di depannya, dia merasa sedikit tertekan. Bagaimana? Penatua Agung melangkah maju dan bertanya. Eric Kin tersenyum dan berkata, ketua kediaman Dewa Pengobatan, lumayan bisa diajak bicara. Lumayan bisa diajak bicara. Penatua Agung berdeham. Kamu sedang bercanda. Ketua selalu tegas, mana ada yang berani menentang ucapannya. Oh, aku ingat 3 tahun lalu, seorang pemuda mengajukan permintaan kepada ketua, setelah itu dia langsung dipukul hingga mati. Benarkah? Eric Kin sedikit terkejut, aku benar-benar tidak merasa seperti itu. Ini membuat Penatua Agung semakin tidak bisa menebak jati diri Eric Kin. Di malam hari, Eric Kin duduk di halaman seperti biasa. Tak lama, 2 petugas obat mengantarkan sebuah emblem Penatua kepada Eric Kin, lalu mereka memberitahu Eric Kin, emblem ini bisa digunakan di rumah sakit besar manapun, dengan adanya ini posisimu bahkan melebihi kepala rumah sakit. Eric Kin menyentuh emblem itu sambil bertanya dengan bingung, masih ada kegunaan lain? Petugas obat tersenyum dan berkata, Penatua Kin, apakah Anda tahu emblem ini sangat sulit diperoleh? Dengan memilikinya, berarti Anda memiliki status sosial yang sangat tinggi. Eric Kin mengangguk, bagi orang kaya, yang terpenting adalah hidup, jadi dokter, terutama dokter terkenal, memiliki status yang sangat tinggi. Setelah petugas obat pergi, Agnes Lin tiba-tiba berjalan masuk. Saat dia hendak memanggilnya Eric Kin, dia bergegas merubah panggilannya, Penatua Kin, selamat. Eric Kin meliriknya sambil berkata, aku membuat kaki kakakmu patah, kamu tidak membenciku. Kaki kakakku bukannya tidak bisa disembuhkan. Agnes Lin memutar matanya. Sekarang kamu di level berapa, kenapa kamu sehebat ini? Aku tidak akan memberitahumu, kata Eric Kin. Kalau tidak mau bilang ya sudah. Agnes Lin memutar matanya. Saat Agnes Lin hendak menanyakan sesuatu, Eric Kin langsung memerintahkannya untuk keluar. Keesokan harinya, Eric Kin berencana pergi ke rumah Richie Dong, tapi saat ini, dia mendapatkan telepon. Melihat nama penelepon yang terpampang di layar, pupil mata Eric Kin langsung mengecil. Karena orang ini bukan orang lain, melainkan Vinola Su. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.